Bismillah, banyak yang hafal 10 ayat pertama Al-Kahfi sebagai jimat melawan Dajjal. Tapi apakah itu cukup? Imam Nawawi menegaskan bahwa yang paling penting adalah tadabur, bukan sekedar hafal. Di bagian kedua ini kita akan mempelajari ujian ilmu dari Nabi Musa dan Nabi Khidir, serta rahasia kekuasaan Raja Zulkarnain. Mari temukan solusi pamungkas agar kita selamat dari fitnah terbesar manusia, fitnah Dajjal. Kalau bahasa yang lebih ilmiah Bapak Ibu sekalian, cerita itu merangsang otak kita untuk mensimulasikan pengalaman emosional. Kalau bahasa yang lebih ilmiah Bapak Ibu sekalian, cerita itu merangsang otak kita untuk mensimulasikan pengalaman emosional yang dilakoni oleh tokoh yang diceritakan tadi. Maka kalau kita baca Quran, kisahnya kan mesti kisah tentang orang. Atau bukan orang sih, kadang-kadang juga binatang, tapi dia dalam bentuk person, seseorang. Tujuannya supaya apa Bapak Ibu sekalian? Ya, kita bisa mensimulasikan di dalam kepala kita pengalaman emosional yang dialami oleh personal tadi. Contoh kisahnya Nabi Ibrahim. Nah, kalau itu didalami betul kan kita akan tahu persis betapa luar biasa pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Yang jadi masalah dengan kita umat Islam kan satu yang di Indonesia. Yang mau Quran kan gak ngerti. Itu salah satu yang jadi masalah. Terus yang kedua, bagi yang ngerti maksudnya pun orang-orang Arab kurang tadaburnya. Sehingga pemahamannya kurang mendalam. Padahal ketika kemudian dia dipahami secara sungguh-sungguh fokus dengan jalan ceritanya, Bapak Ibu, otak manusia itu tidak bisa membedakan mana fakta, mana fiksi. Otak manusia tidak bisa. Maka orang kalau sudah fokus nonton film, dracin atau drakor, tanya ibu-ibu, nek ceritanya sedih mesti nangis. Ya, karena otak kita tidak bisa membedakan. Kita sadar bahwa itu cerita, tapi otak kita tidak bisa membedakan mana fiksi, mana realitas. Tidak bisa. Jadi neurotransmitter yang dimunculkan di otak kita itu sama. Ya kalau ceritanya tentang masalah pengorbanan, ya, ceritanya tentang masalah empati begitu, Nabi Ibrahim berkorban begitu, empati, maka oksitosinnya muncul. Ketika berkaitan dengan siksa neraka, kondisinya orang-orang yang ada di neraka, kortisolnya muncul, cemas betul kita baca kan begitu. Seperti kita nonton film horor itu kan cemas betul kita. Sayangnya kan ketika baca Quran kan kita tidak mendalam seperti itu pahamnya. Ketika kemudian yang muncul adalah tentang penghargaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang taat, tentang kisah-kisah yang memberikan motivasi ya orang yang berjuang, dopaminnya muncul, semangatnya muncul. Ketika Allah jelaskan tentang diselamatkannya orang dari dari kecelakaan yang besar, Nabi Musa diselamatkan oleh Allah, orang-orang yang berhasil melalui sirat dengan selamat, dopaminnya muncul, sehingga yang terjadi ada perasaan puas, tenang, relaksasi. Itu yang terjadi di otak kita, Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, kisah itu penting. Makanya zaman dulu mbah-mbah kita kan sering bercerita. Dan salah satu dari sekian yang diajarkan ulama untuk mendidik anak itu kan diceritani sebelum tidur. Cerita-cerita orang soleh. Supaya tersentuh perasaannya Bapak Ibu sekalian. Maka sama seperti surat Kahfi tadi kepada umat Islam pada waktu itu, Allah ceritakan kepada umat Islam itu 4 cerita di sana. 4 cerita sekaligus itu adalah 4 fitnah. 4 ujian. 4 ujian utama yang akan senantiasa dihadapi manusia di dalam hidupnya di dunia. Pertama kan
apa? Fitnatuddin. Fitnah atau ujian terkait dengan agama. Itu kisahnya Ashabul Kahfi. Dan itu yang paling utama, maka didulukan oleh Allah Ta'ala. Karena urusan dalam hidup itu kan yang paling penting kan urusan tauhid kita kepada Allah. Urusan beragama itu paling penting. Liyane bubrah gak masalah. Yang penting yang satu ini tidak boleh rusak. Maka muasofat seorang mukmin kata seorang ulama jumlahnya 10 itu yang pertama kan salimul akidah. Akidah yang selamat. Jadi dinnya selamat. Kemudian yang kedua, fitnatul mal. Fitnah atau ujian harta. Nah itu yang diilustrasikan di surah Al-Kahfi dengan Sahibul Jannatain. Kisah tentang pemilik dua kebun. Kemudian yang ketiga, kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Itu tentang apa? Fitnah ilmu. Jadi setelah tauhid tadi ada ujiannya sendiri, harta ada ujiannya sendiri. Yang ketiga, ilmu juga ada ujiannya sendiri. Jadi orang sudah alim alamah ya bukan berarti dia tidak diuji, pasti ada ujiannya. Lebih-lebih yang tidak punya ilmu. Bagi yang punya ilmu diuji, bagaimana dia sanggup menghindarkan diri dari sifat sombong, bagaimana dia tetap istiqomah di dalam imannya, berusaha mengamalkan apa yang dia miliki dari ilmu itu. Bagi yang kurang memiliki ilmu, ujiannya adalah seberapa dia sabar untuk menuntut ilmu. Makanya kan digambarkan di dalam kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Orang yang kadang salah paham akan mengatakan, ini Nabi Musa keok dengan Nabi Khidir. Ngono mesian pikirannya. Seperti 10 ayat pertama itu kok jimat akhirnya peduk Dajjal dibaca. Dajjal akan pergi. Lalu sing moco gak ngerti karepe ya kan ya payah itu. Imam Nawawi mengatakan tadaburnya yang penting. Tentu sambil dihafal. Sama seperti kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kalau orang kurang ilmu itu kan ketika baca seolah-olah Nabi Khidir itu sakti mandraguna. Nabi Musa kalah. Maka sekarang kan muncul keyakinan Nabi Khidir itu belum mati sampai hari ini. Wallahu alam bisa jadi piye. Saya tidak tahu. Tapi yang pasti Nabi Khidir itu jangankan dengan Nabi Musa, dengan nabi-nabi yang 25 itu gak kelas gitu. Karena kan marotipnya, derajatnya itu kalah, martabatnya itu kalah. Karena bagaimanapun yang paling mulia itu tetap Nabi Rasul yang 25. Karena Rasul itu kan punya kewajiban untuk menyampaikan risalah, maka dia disebut dengan Rasul. Sebenarnya Nabi boten tidak harus menyampaikan risalah dia. Ataupun kalau dia berdakwah, dia tidak membawa risalah yang spesifik. Dia hanya menyampaikan risalah dari Rasul yang hidup di zamannya. Itu kalau Nabi, Pak. Nah, sementara dari 25 Nabi itu kan masih disaring lagi oleh Allah. 5 yang utama. Disebut ulul azmi, pemilik azimah atau keutamaan. Salah satunya Nabi Musa. Dari yang 5 disaring lagi, tinggal 1 yang terbaik, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga salah besar kalau mengatakan Nabi Musa keok dari Nabi Khidir. Itu ilmunya rada repot nih. Ini penting saya sampaikan karena banyak beredar di kalangan masyarakat awam, termasuk saya dulu. Ketika tesih bocah dari ngaji, yo bener wajane keok iki. Sakti. Ngerti sadurunge winarah nek jare wong Jawa kan ngaten. Padahal tidak seperti itu. Justru Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu memuji Nabi Musa setinggi-tingginya di Fathul Bari. Kenapa? Justru karena Nabi Musa niku dalam tanda petik ngeyel kepada Nabi Khidir. Itu menunjukkan bahwa Nabi Musa itu betul-betul Rasul. Betul-betul Nabi. Napa enten Nabi itu punya sifat membiarkan, mendiamkan kemungkaran kan tidak mungkin. Pemukmin mawon sifatnya kan ta'muruna bil ma'ruf
wa tanhauna 'anil munkar. Nabi lah sak dhuwure niku. Kenapa hal itu terjadi Bapak Ibu sekalian? Pelajarannya sejatosipun nggih, kalau kita sederhanakan berkaitan dengan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Mereka berdua itu punya syariat yang berbeda. Ini kan sejarah asal mulanya itu kan gara-gara Nabi Musa itu dipandang oleh Allah masih punya sifat sombong. Setelah beliau dan petik menghukum umatnya yang tidak taat, dan hukuman bagi para pendosa di masa Nabi Musa itu kan yaktulu anfusakum, bunuhlah dirimu sendiri, bunuh diri Pak. Jadi model taubatnya kaumnya Nabi Musa itu bunuh diri Pak. Abot wis abot. Nek umatnya Nabi Muhammad wis penak to niku. Pokoke taubat tenanan sampun gitu nggih. Termasuk sing taubat ra patek tenanan nggih enten. Tapi kalau umatnya Nabi Musa ndak ada cerita taubat itu gak tenanan gak enek. Karena kalau mau taubat harus bunuh diri. Jelas niku. Nah, setelah itu kemudian Allah menanya bertanya kepada Nabi Musa. Siapakah yang paling alim? Ya tentu beliau jawab saya. Tidak salah memang. Tapi Allah tidak berkenan. Dikatakan ada orang yang punya ilmu yang kamu tidak punya. Siapa dia? Kuhulei, ketemulah Nabi Khidir. Ketika ketemu terjadi diskusi di Bukit. Sederhananya kan begini. Nabi Khidir itu mengatakan, sederhananya aku tuh punya ilmu yang kamu tidak punya. Maksudnya kata para ulama, ilmunya Nabi Khidir itu hanya untuk Nabi Khidir, tidak untuk yang lain. Karena dia tidak bawa syariat, balik lagi. Beda dengan Nabi Musa, dia bawa syariat Pak. 10 perintah itu salah satunya dilarang membunuh. Cah cilirannya namanya apa pateni kan nggih kudu diseneni to sing mateni niku. Wong itu bertentangan dengan syariatnya Nabi Musa. Tapi Nabi Khidir ya tidak kena. Karena beliau bukan termasuk pengikutnya Nabi Musa, punya syariatnya sendiri. Dan itu hanya berlaku khusus untuk Nabi Khidir saja. Dan itu ditampilkan adalah hanya dalam rangka untuk menunjukkan kepada Nabi Musa, ada orang yang punya ilmu yang kamu tidak tahu. Gitu. Tapi tentu ilmu itu tidak boleh kamu praktekkan, ditiru tidak boleh. Naik kapal, dibantu kapalnya dirusak. Ada hikmahnya pasti. Bocah cilik Melayu ranyanya pun dipateni, kan begitu. Nah, itu kan bertentangan dengan syariat. Maka kalau Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan itu bukti bahwa Musa betul-betul seorang Rasul. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang keempat itu kisah tentang Dzulqarnain. Fitnah kekuatan dan kekuasaan ini paling berat. Maka dikek buri dewe iki abot dewe soal ini. Abot dewe ini. Kalau yang pertama itu kan karena utamanya nggih, bahwa jangan sampai yang satu ini rusak, yang lainnya boleh rusak, tapi jangan urusan din, jangan urusan tauhid. Yang keempat ini yang paling berbahaya, fitnah ujian berupa kekuatan dan kekuasaan. Berapa banyak orang yang awalnya soleh, begitu diberi kekuasaan berubah. Dan saya itu meyakini betul bahwa jabatan, garis miring, kekuasaan merubah orang. Betul itu. Tidak banyak orang yang tidak berubah. Maka dibutuhkan bi'ah solihah, konco-konco sing soleh itu penting betul itu. Lah Korun niku sinten? Korun niku lah ponakane Nabi Musa. Korun niku mesti ponakan pernah ini. Tapi kan jadi apa istilahnya? Musuhnya. Karena diberikan kekuasaan. Dan memang saya tidak tahu kenapa ya memang relate dengan kondisi hari ini. Kenapa di Quran itu banyak disebut tentang Fir'aun? Ya karena memang kekuasaan Bapak Ibu sekalian itu bisa tegak. Itu seperti ketika melakukan MO atau modus operandinya Fir'aun. Jadi kekuasaan itu total 3 hal. 1, eksekutifnya Fir'aun dalam hal ini. Yang kedua, legislatif atau politiknya aman. Yang ketiga, nopo?
kapitalnya, pengusahanya, ke rusuh Pak. Kalau kecil ke rusuh. Nggak peduli dia soleh, nggak peduli dia zalim. Maka Bapak Ibu sekalian, saya kembali, itu adalah fitnah yang memang akan dihadapi oleh setiap kita. Maka Bapak Ibu sekalian, yang penting berikutnya kan solusi, gitu. Ini kan kita baru mengenali tuh. Fitnah itu ada 4 tadi. Fitnah terkait dengan din atau tauhid kita, fitnah terkait dengan mal atau harta, fitnah terkait dengan ilmu, yang keempat fitnah terkait dengan kekuasaan. Solusinya apa? Yang pertama, berkaitan dengan din. Maka solusinya adalah mesti memiliki syuhbah salihah, bergabung bersama kelompoknya orang-orang yang soleh, kumpul tiang sing soleh, atau bahasa lain bisa juga disebut bi'ahasana, lingkungan yang baik. Karena lingkungan itu punya peran krusial Bapak Ibu sekalian menjaga keimanan seseorang. Berat Bapak Ibu kalau ada di lingkungan yang rusak, itu berat. Dan itu kan digambarkan di Quran kan kisahnya Harut dan Marut. Kalau alam ini kan nggak ada yang memastikan Harut dan Marut itu sopo saja nih. Nek cerita Israelia mengatakan ini malaikat yang protes. Menungso itu kudune dianggap semua, nggak ada yang taat kan begitu. Maka kemudian dia dikasih kesempatan, coba kalau kamu jadi manusia, maka diturunkanlah Harut Marut dalam bentuk manusia bersama dengan sifat kemanusiaannya. Jadi sifat malaikat. Nah, ketemu perempuan cantik tuh, dia punya keinginan. Tapi perempuan itu tidak mau dinikah, maunya zina. Harus baru tidak mau, dosa. Yowes, nek ngono aku gelem. Suruh milih zina apa minum, kan begitu. Atau membunuh anak kecil. Timbang, paling enteng, minum dia. Begitu dia mabuk, dia berzina. Berzina dilihat anak kecil, takut reputasi sebagai malaikat. Nah, maka anak kecil itu dibunuh. 3 dosa besar dilakukan semua. Lingkungan, Pak. Ya makanya saya sering menyampaikan dulu, meskipun ini Nabi kan mengingatkan hati-hati dengan khadrul iman. Apa khadrul iman? Perempuan cantik, bahasanya bunga yang tumbuh di atas kotoran. Kembang tukul teng keceren itu Jawa nih. Siapa ini perempuan yang cantik atau laki-laki sing ganteng tapi dibesarkan di lingkungan yang rusak? Karena hati-hati, bukan berarti tidak boleh dinikah, gitu. Hati-hati. Karena biasanya lingkungan yang buruk akan mempengaruhi keadaan akhlak dan keimanannya. Makanya Nabi mengingatkan al-mar'u ala dini khalilihi. Orang itu tergantung dengan agama sahabat terdekatnya. Maka Bapak Ibu sekalian, tadi pemuda Kahfi itu menjadi contoh. Mereka kan berkumpul, memisahkan diri dari lingkungan yang jahiliyah. Konon kabarnya, menurut riwayat, mereka ini hidup mereka ini termasuk kaumnya Nabi Isa. Jadi kaumnya Nabi Isa. Maka solusinya Allah sebutkan di surah Kahfi juga ayat 28. Kata Allah begini. Sudah pernah saya sampaikan ayatnya di sini. Allah katakan begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Kahfi 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu wala ta'tu aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattabaha hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Rabb-nya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Jadi kumpulkan yang soleh sing dakwah. Dan jangan kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Misalnya kata Pak, mutir golo-golo dapat tawaran ini dan itu. Dan jangan kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami.
serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Intinya diminta istiqomah bersama komunitas yang soleh, meskipun diiming-iming saya macam-macam. Sederhananya di situ, Bapak Ibu. Yang kedua, fitnah harta. Ya, salah satunya saya sudah sampaikan materinya di sini tentang masalah al-ghina wa zuhud. Catatannya. Ghina, ghani, itu sudah merasa cukup, Pak. Kalau zuhud itu sanduri melih, gak butuh kalau zuhud itu. Zuhud itu tidak butuh karena memandang rendah. Sementara kalau ghina, ghani merasa cukup karena memang sudah punya. Maka ghina itu seperti jadul kifayah, bisa mandiri sederhananya gitu, Pak. Jadi menghadapi fitnah dunia tadi, memiliki sifat ghani, memiliki sifat zuhud. Dengan cara apa? Satu, mesti paham bahwa hakikat dunia itu cepat hilang. Dunia itu cepat hilang, tidak lama. Dan yang kedua, selalu mengingat akhirat. Dua itu. Itu juga dijelaskan Allah ayat 45 sama setelah kami juga. Jadi Allah menyampaikan masalahnya sekaligus kunci jawabannya. Di ayat 45 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wadrib lahum matalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhur riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan berilah perumpamaan kepada mereka kehidupan dunia itu kamain, seperti air anzalnahu minas sama, yang turun dari langit, seperti air hujan yang turun dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu sudah menimpa bumi, tumbuh jadi tanaman yang seolah-olah akan hidup selama-lamanya. Tapi ternyata dalam waktu yang tidak lama, tanaman itu menjadi kering dan kemudian ditiup angin habis. Itulah dunia. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, menghadapi fitnah ilmu. Dengan apa? Tawadhu, Bapak Ibu. Tawadhu. Cirinya orang alim itu memang makin dalam ilmunya itu makin tawadhu. Imam Malik itu kalau ditanya pertanyaan, itu mayoritas dijawab tidak tahu. Kata sekolah jadi untuk tidak ditakoi, tapi nggak ditanya dijawab yo piye ngono lho. Imam Malik takoi kan. Cuma balik lagi memang zaman kita dengan zaman Imam Malik itu beda, Bapak Ibu. Zaman Imam Malik itu kan beliau tuh punya keyakinan ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Zaman saiki bubrah Pak rene sing ngaji. Termasuk itu ketika beliau ditanya tidak tahu, zaman saya ini tidak tahu terus kan ya akhirnya gak ngaji dia. Ada pun ngaten mawon, dan jangan gampang-gampang berfatwa. Jadi Bapak Ibu tawadhu kepada siapa? Yang pertama tentu kepada Allah. Harus merendahkan diri. Makanya sebelum belajar kita berdoa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita meyakini ilmu itu yang menambahkan Allah, yang membagi sehingga menjadi bagian kita adalah Allah. Kefahaman itu adalah rezeki yang Allah berikan bagi kita. Kemudian berikutnya tawadhu kepada guru. Nabi Musa itu kan jelas loh, ulul azmi loh. Yang dihadapi itu kan ibarat ya nyun sewu, mungkin bahasanya agak kasar ya. Nabi papan bawah lah. Tapi beliau kan tawadhu, manut. Dikasih syarat, kamu tidak akan bisa sabar. Pun toh, sabar. Dikoyoni kok Nabi loh Pak. Kayak Nabi Musa itu kita tahu karakternya kan. Obat ini ra cocok kan dijotos loh. Konek kisahnya Gus Baha itu Nabi Musa itu Nabi protes. Makanya
barokahnya Nabi Musa itu protes kan, sholat kita tinggal 5 waktu. Dapat 50 turun, kata, olah mau 50, kurang kuat, raiso, jalur kurang, mudah kan begitu. Bolak balik sampai tinggal 5 kan begitu. Tapi beliau manut saja. Yang penting jangan tanya. Maka apa kata Nabi Musa ketika dikatakan kamu tidak bisa sabar? Kata beliau, satajiduni insyaallahu sabira wala asilaka amra. Insyaallah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam semua urusanku. Jadi mengucapkan insyaallah. Jadi sabar tawadhu Pak, meskipun diseneni guru ini manut mawon ya baik. Diputus kontrak nih mboten protes. Meskipun beberapa ulama ada yang mengatakan ternyata untuk ukuran Nabi Pak, nek jenengan pun saya, ini ukuran Nabi, ucapan ini masih kurang tawadhu. Yang pas itu seperti insyaallah-nya Nabi Ismail Pak ketika mau disembelih. Insyaallahu minas sabirin. Mau kurang min menurut saja. Kalau ini mengatakan insyaallahu sabiron. Sementara kalau Nabi Ismail mengatakan insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapati aku bagian dari orang-orang yang sabar. Lah niku lho Pak, bedane kula jenengan kali Nabi. Makanya benar sameri standarnya Nabi itu jauh lebih berat daripada standarnya manusia biasa. Tapi intinya adalah terkait dengan fitnah ilmu itu mesti tawadhu, sabar. Dulu kan Nabi itu kan diwangel tuh model kayak gitu. Tapi diikuti oleh beliau. Dan yang keempat Bapak Ibu sekalian, menghadapi fitnah kekuasaan itu adalah dengan ikhlas dan rendah hati. Merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala, meyakini betul bahwa kekuasaan itu adalah sesuatu yang memang asalnya dari Allah, yang kita itu semata-mata hanya diberi. Maka ada ayatnya, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka man tasya' wa tu'izzu man tasya' dan seterusnya. Itu kan pelajaran bagi kita supaya kita itu sadar bahwa Allah telah memiliki kekuasaan. Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki, Allah cabut dari siapapun yang dikehendaki, Allah muliakan siapa yang dikehendaki, Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki. Maka itulah yang dikatakan oleh Dzulqarnain, yang menurut Quran wilayah kekuasaannya dari timur sampai barat. Raja yang mampu mengurung makhluk yang pada saatnya nanti akan menghabisi bumi, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Itu kekuasaannya kayak apa itu? Sampai bisa di penjara. Wallahu alam itu modelnya seperti apa beda dimensi atau gimana, kan banyak spekulasi. Tapi intinya bahwa Ya'juj Ma'juj itu makhluk yang kalau lepas, bumi seisinya itu habis. Menghabiskan seluruh sumber daya yang ada di bumi. Sampai Nabi Isa saja sudah kewalahan. Kaum mukmin itu semua lari, sembunyi semua, termasuk Nabi Isa. Matinya mereka itu bukan karena apa-apa ya, karena didoakan oleh kaum muslimin dan Nabi Isa. Sehingga munculnya di lehernya mereka mati tiba-tiba. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, kemenangan itu asalnya dari Allah. Bahwa Indonesia merdeka itu juga bukan karena kita berjuang. Kita itu merdeka kan gara-gara musuhnya kalah. Musuhnya kalah karena musuh sesama, musuh tukaran kali, musuh. Lah kita kan kemudian mendapatkan keuntungan dengan memerdekakan diri. Lain Bapak Ibu sekalian menutup. Dia mengatakan hadza rahmatun min rabbi. Inilah rahmat dari Rabbu. Maka Bapak Ibu sekalian, 4 hal tadi. Monggo, yang pertama solusinya adalah dengan syuhbah sholihah, wong kang soleh kumpulono. Yang kedua, kita harta itu adalah dengan memahami bahwa dunia itu cepat berlalu dan selalu mengingat akhirat. Fitnah ilmu dengan tawadhu dan sabar, fitnah kekuasaan dengan ikhlas merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala.
Semoga dengan itu Bapak Ibu sekalian, kalau fitnah 4 ini bisa kita lampaui, insya Allah, kalaulah nanti kita ketemu dengan Dajjal, dan sehari ini pun sudah ada Dajjal, cuma Dajjalnya masih kecil-kecil kan begitu. Kalau 4 hal ini kita pahami, insya Allah, maka kita akan selamat menghadapi fitnahnya Dajjal. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.